Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa kembali kepada teman-teman YouTube ya. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana mencari lokasi untuk budidaya lebah Apis mellifera yang hasilnya melimpah ya. Jadi kita nanti akan terangkan di mana yang lebih berpotensi ya. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang lokasinya yang sangat berpotensi, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel Madu Berkah ini, jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa komen ya, supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari. Memang membudidaya lebah ini banyak lokasi yang bisa kita cari ya. Salah satu tujuan lebah ini kan dia kalau madunya itu kebanyakan di bunga-bunga yang teklepak ya, bunga-bunga yang teklepak. Jadi di situ ada nestar namanya ataupun madu ya. Nah, jadi kan kalau kita mencari lokasi itu seperti pohon-pohon buah-buahan ya, seperti rambutan ya, seperti mangga, durian, pohon kapas, kopi, dan masih banyak bunga-bunga yang terkepak ya. Nah, situ sih oke, bisa ya. Nah, tetapi kalau kita cari lokasi yang seperti itu, tentu dia sistem bunga ya, sistem bunga dia musiman ya, sangat musiman. Setahun mungkin 2 kali ya, berarti 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali baru kita mendapatkan panen madu ya dari bunga-bunga pohon-pohon yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi sekarang teman-teman, kalau kita itu di daerah kita ada pohonan yang namanya akasia ya, akasia seperti yang ada di belakang saya ini ya. Jadi akasia itu terbagi menjadi 2 bagian ya, ada akasia carpa dan juga ada akasia menium. Nah, jadi yang seperti ini ya, yang sebelah sini ini yang dinamakan akasia carpa ya. Sementara yang sebelah ini, ini namanya akasia menium. Nah, jadi apa sih perbedaannya akasia ini dengan pepohonan-pepohonan yang lain seperti mangga kuini tadi ya, mangga, durian, dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Nah, perbedaannya kalau kita membudidaya lebah itu di lokasi pohon buah-buahan, dia musiman ya, musiman. Nah, sementara kalau di akasia ini dia tidak ada musiman ya, dia tidak ada musiman, dia terus mengeluarkan nestar ataupun madu ya. Kenapa? Karena dari carpa ini ya, dari akasia ini lebah itu menghisap nestar ataupun madu itu dari daun-daun yang muda. Nah, dari daun-daun yang muda. Nah, dari di antara daun dan kelepak daun ataupun tangkainya, nah disitulah lebah itu tadi mengambil nestar ataupun madu. Nah, jadi makanya kalau kita berbudidaya di apa ini, di daerah akasia ini ataupun di hutan akasia, maka potensi madunya itu sangat luar biasa ya. Jadi kita mendapatkan hasil itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, karena hasil nestarnya itu tidak ada putusnya ya. Terus selagi pohon akasia ini mengeluarkan daun muda, maka dia akan tetap mengeluarkan nestar. Nah, maka teman-teman, kalau nanti teman-teman ingin berbudidaya lebah ya, di daerah teman-teman itu ada yang namanya pohon akasia ya. Jadi akasia ini ada 2. Yang pertama ada akasia carpa,
yang kedua ada Acacia menium. Nah, di antara Acacia carpa dan Acacia menium ini ada kelebihan dan ada kekurangan, ya kan gitu. Nah, kalau kelebihan Acacia carpa ini, ya, yang seperti ini, pohonnya seperti ini dia ya. Nah, jadi usia sekarang ini dia, ini pohon tanaman sudah mencapai 3 tahunan ya, 3 tahun lebih ya, bahkan mencapai 4 tahunan. Nah, jadi kelebihan carpa ini usia tanamnya, kalau dia usia tanamnya sekitar 8 bulan, usia 8 bulan tanam, nah sampai ke 2 tahun di situ pulpulnya nestar ataupun madu ya. Di situ sangat banyak hasil madunya. Nah, itu kelebihan Acacia carpa. Nah, kelemahannya juga ada ya. Nah, sudah usia tanamnya di atas 2 tahun, apalagi sampai 4 tahun ya, maka Acacia carpa ini nestarnya berkurang ya, tidak sama seperti tanaman yang usia 8 bulan ya. Jadi ini perbedaan kelemahan carpa. Nah, kelebihan carpa tadi, kalau dia usia tanam 8 bulan sampai 2 tahun, maka di situ puncaknya nestar ataupun madu ya. Oke. Nah, kalau Acacia menium ya, Acacia menium ini kelemahannya, kalau dia masih tanaman 8 bulan sampai dia umur 1 tahun ataupun 1,5 tahun, madunya kurang. Nah, itu pengalaman kita ya, kalau berbudidaya di Acacia menium nih. Tetapi kalau dia usianya sudah mencapai 2 tahun sampai mau penumbangan, sampai 5 tahun dia penumbangan kan. Nah, madunya ataupun nestarnya itu melimpah. Nah, ini pula kelebihan menium. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman di daerah teman-teman itu mempunyai yang namanya tanaman Acacia carpa dan Acacia menium ini, maka di situ sangat berpotensi ya, sangat berpotensi untuk membudidaya lebah apis mellifera. Nah, jadi teman-teman, kalau dilihat dari hasilnya ya, dilihat potensi madunya yang sangat bagus, kalau dibandingkan Acacia carpa dengan Acacia menium, mana lebih bagus madunya ya? Nah, jawabnya adalah kalau Acacia carpa ini ya, madunya itu jauh berpotensi dibandingkan madu dari Acacia menium. Nah, itu perbedaannya. Jadi Acacia menium ini madunya itu kuning ya, warnanya kuning. Paling pun dia nanti kalau berubah warna, dia biasanya itu agak kemerah-merahan ya, agak kemerah-merahan. Nah, ini kelebihan Acacia menium. Dan harum, baunya itu harum ya, harum. Nah, sementara kalau Acacia carpa ini, dia warnanya agak hitam. Nah, warnanya agak hitam, kalaupun dia agak kemerahan, merahnya itu agak merah-merah gelap ya, agak merah-merah gelap. Nah jadi, aromanya, aroma nestar ataupun madu dari carpa ataupun dari menium lebih harum aromanya, hasil daripada madu carpa, madu menium ya, dibandingkan carpa. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari hasil yang sudah saya jalani, madunya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, tidak ada putus-putusnya. Nah, inilah kelebihan kalau kita berbudidaya lebah di Acacia ya, di Acacia, baik Acacia menium ataupun Acacia carpa. Nah, jadi ini salah satu teman saya, orang pekerjanya ya, pekerja budidaya lebah. Nah, ini teman saya ini salah satu orang yang senior ya untuk melihat lokasi ya, lokasi untuk budidaya lebah. Nah, jadi teman-teman,
Di sini saya beritahu, kalau di daerah kita itu memang benar-benar ada lokasi yang namanya tanaman akasia, nah jangan sangsi dan jangan ragu untuk berbudidaya lebah ya, karena itu lokasi yang sangat berpotensi untuk lebah ya, untuk mencari hasil nestar ataupun madu. Nah, inilah kelebihan pohon akasia dibandingkan tanaman-tanaman buah-buahan tadi ya, seperti rambutan, seperti mangga, durian, kapas, dan kopi. Nah, di situ nestarnya musiman ya, musimannya di mana? Ketika dia musim berbunga, barulah di situ banyak nestar. Nah, sementara di sini tidak ada musimnya. Selagi dia mengeluarkan daun muda, nah sampai itu juga tidak akan ada putus-putusnya untuk nestar ataupun madunya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, carilah lokasi yang benar-benar berpotensi di daerah penanamannya ada penanaman akasia, baik akasia carpa maupun akasia menium. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran ataupun bermanfaat ya. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.